kumpul di Masjidil Haram, katakanlah sekarang di Arafah, wukuf al-hajju Arafah, sedangkan haji itu al-Arafah, menunjukkan bukan semata-mata bersatunya, tapi lebih dari itu bahwa agama ini tidak mengenal diskriminasi. Itu yang paling pokok. Oleh karenanya outputnya diharapkan tumbuh tadi solidaritas. Solidaritas itu sebenarnya universe. Di negara manapun umat Islam itu mau tidak mau membangun solidaritas sosial kepada sesamanya. Lalu bagaimana pendapat Bapak dengan jemaah haji kita yang berkurban di tanah suci, bukan di tanah air kita sendiri, Pak? Memang ada hal yang menarik menurut hemat saya. Marilah ke depan jamaah haji kita yang tamattu, dia berkurban di Arab Saudi. Alangkah baiknya kurbannya dilakukan di Indonesia melalui satu mekanisme. Saya percaya, katakanlah jamaah haji yang memang mau berkurban di Arab Saudi itu, kalau dia rata-rata membayarnya katakanlah 350, bahkan ada yang 375 rial, itu dilakukan di Indonesia saja. Dan itu diperbolehkan ya Pak ya? Bagi saya tidak ada masalah. Justru manfaatnya, artinya dari sisi fungsi akan lebih berfungsi, akan lebih bermakna dan lebih substansial itu dilakukan di Indonesia, di negara kita. Baik, sebagaimana kita tahu bersama lah, kalau kita melakukan kurban di sini, katakanlah lebih 50%, 100.000 jamaah haji berkurban di Republik ini, itu dampak sosialnya akan dahsyat sekali. Akan dirasakan oleh masyarakat kita yang memang tidak pada tataran kapan dia mau naik haji, tapi tatarannya saya besok mau makan apa. Nah itu akan luar biasa. Karena mengingat juga begitu masih banyaknya taraf kehidupan masyarakat yang kurang mampu di negara kita ya Pak. Benar, ya. Lalu bagaimana dengan dulu yang saya pernah dengar ada wacana bahwa berkurban di tanah suci, lalu hasilnya atau daging kurban itu sendiri bisa dikirimkan ke negara kita? Kalau tidak keliru sekitar tahun 2005 itu pemerintah kerajaan Arab Saudi pernah mengirim 3 kapal. Yang 3 kapal itu isinya kurang lebih hampir 900 ton daging dalam kaleng. Tapi ada problem ternyata. Problemnya adalah, saya setujulah dengan pemerintah bahwa apapun yang masuk, lebih-lebih yang namanya daging itu harus melalui, katakanlah bahasa umumnya, tes kesehatan. Diuji dulu daging ini layak konsumsi apa tidak. Tapi jangan kemudian itu ada pembebanan biaya masuk. Justru pemerintah Arab Saudi tidak mau ketika ada pembebanan biaya masuk. Akhirnya ya daging itu kembali ke negara asalnya. Padahal menurut hemat saya, kita tidak perlu gengsi, kita tidak perlu apa, karena ini sebenarnya kan milik kita. Baik Pak, kembali ke masalah Idul Adha dan kurban. Terlihat sekali umat